Brigade Al-Hossam melakukan serangan rudal untuk mengebom Tel Aviv dan Pangkalan Udara Ramon di Nahab pada Rabu 18 Oktober 2023. Hal ini sebagai balasan serangan dan pembantaian yang mengakibatkan lebih dari 500 orang tewas di Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza. Sirene juga terdengar dan menduduki Askalan dan Asdod hari yang sama setelah Al-Hossam meluncurkan rudal R-160 ke arah kota Haifa yang diduduki. Pasukan pendudukan Israel mengebom sebuah rumah sakit Palestina ketika otoritas kesehatan Gaza terus melaporkan bahwa sektor kesehatannya menderita akibat krisis ini dengan obat-obatan dan pasokan medis berisiko habis. Namun akun Israel dan pro-Israel mengklaim bahwa serangan ke rumah sakit tersebut merupakan peluncuran perlawanan yang gagal. Berdasarkan kecepatan objek tersebut, tidak mungkin objek itu adalah sebuah rudal, karena roket tidak berakselerasi akan memiliki kecepatan yang jauh lebih rendah. Perbedaan kecepatan dapat dengan mudah diidentifikasi antara amunisi luncur yang diluncurkan dari udara dan rudal tak berguna yang gagal berakselerasi. Oleh karena itu, benda yang menghantam rumah sakit tersebut pastinya adalah serangan udara Israel. Meskipun ada seruan global untuk melindungi fasilitas kesehatan dari serangan udara Israel dan perintah pengungsian paksa, ancaman Israel telah menargetkan rumah sakit di jalur Gaza, sehingga hal ini membahayakan kesejahteraan pasien dan korban luka. Israel pada hari Sabtu menuntut agar rumah sakit Al-Auda di Gaza Utara secara paksa mengevakuasi pasien dan stafnya dalam waktu 2 jam. Dari laporan Al-Mayadin, pesawat tempur Israel juga melakukan serangan udara di sekitar rumah sakit di Tel Al-Zatar, Gaza Utara. Hal ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk memberikan tekanan pada rumah sakit dan mempercepat proses pengungsian. Dalam konteks yang sama, Rumah Sakit Anak Al-Dura di timur jalur Gaza terpaksa mengevakuasi staf dan pasiennya setelah dihantam dengan amunisi fosfor putih. Situasi ini terjadi ketika sistem layanan kesehatan di Gaza menghadapi krisis parah yang ditandai dengan berkurangnya pasokan obat-obatan dan kekurangan listrik akibat blokade total Israel. Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf Al-Khidra mengatakan pada Kamis pekan lalu bahwa Gaza hanya beberapa jam lagi layanan-layanan penting akan ditutup sepenuhnya dan sektor kesehatan berada dalam kehancuran. Sebelumnya, militer Israel tega meluncurkan serangan udara ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli di Gaza pada Selasa 17 Oktober. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tertua di Gaza. Tentara Israel melakukan pengeboman di lokasi yang dimana banyak warga Palestina mengungsi untuk mencari pelindungan. Ada sekitar 500 orang warga Palestina yang tewas dalam serangan udara Israel ini. Pengeboman rumah sakit ini merupakan kekejaman Israel yang paling buruk selama konfliknya dengan Palestina. Sejumlah foto dan rekaman video dari Rumah Sakit Arab Al-Ahli di kota Gaza menunjukkan api melahap aula fasilitas tersebut. Pecahan kaca dan bagian tubuh berserakan di halaman rumah sakit. Pada saat serangan dahsyat terjadi pada hari Selasa, rumah sakit yang dikelola oleh warga Anglikan tersebut menyediakan perawatan dan perlindungan bagi ratusan warga Palestina yang terluka dan terlantar akibat perang 11 hari Israel. Kementerian Kesehatan Palestina melalui saluran telegramnya menyatakan rumah sakit tersebut menerima ancaman dari Israel untuk melakukan pengeboman. Pada konferensi pers pada Selasa 17 Oktober malam, Kemkes Palestina Rumah Sakit mengatakan rumah sakit diberi jaminan oleh Gereja Inggris bahwa tempat tersebut aman untuk melanjutkan kegiatannya. Sebanyak 500 orang tewas dalam serangan Israel Hamas yang mengenai Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza pada Selasa 17 Oktober. Jumlah korban ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah pertempuran Hamas Israel sejak 7 Oktober. Dari laporan Reuters, Menteri Kesehatan di pemerintahan Gaza yang dikelola Hamas, Mai Al-Kaila, menuduh Israel melakukan pembantaian di Rumah Sakit Al-Ahli Al-Arabi. Serangan tersebut menewaskan ratusan orang dan terjadi selama kampanye pengeboman Israel selama 11 hari di Gaza. Sebelumnya, seorang kepala pertahanan sipil Gaza mengatakan 300 orang tewas dan seorang pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan 500 orang tewas.
Hamas mengatakan bahwa ledakan tersebut sebagian besar menewaskan para pengungsi. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan analisis oleh sistem operasionalnya menunjukkan rentetan roket musuh yang ditujukan ke Israel melewati rumah sakit pada saat serangan terjadi dan menyalahkan kelompok jihad Islam Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa bukan militer Israel yang telah menyerang rumah sakit Gaza tersebut. Jihad Islam Palestina sendiri telah membantah bahwa roket-roketnya terlibat dalam ledakan di rumah sakit tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki aktivitas di dalam ataupun di sekitar kota Gaza saat itu. Namun kemudian jumlah korbannya tampak meningkat pesat dan beberapa orang memperkirakan jumlah korban tewas dan terluka mencapai ribuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.